Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suryadi Putra Tajimo. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Psikologi dari Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan membawakan tentang bagaimana cara kita menghadapi rasa takut kita. Tapi sebelum saya membahas tentang bagaimana cara kita menghadapi rasa takut, ada baiknya kalau saya menjelaskan dulu tentang pengertian dari rasa takut itu sendiri. Rasa takut yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan tidak tentram, khawatir, dan gelisah. Ketakutan merupakan gangguan psikologi yang bersifat wajar dan dapat timbul kapanpun dan dimanapun. Setiap orang pasti pernah mengalami ketakutan dengan tingkat yang berbeda-beda. Rasa takut biasanya muncul dikarenakan terdapat suatu keadaan yang harus dihadapi atau diselesaikan. Rasa takut merupakan kekuatan yang besar untuk menggerakkan tingkah laku, baik tingkah laku kita yang normal ataupun tingkah laku kita yang menyimpang. Kedua tingkah laku kita itu adalah wujud atau penampilan atau mungkin penjelmaan dari rasa takut kita itu sendiri. Derajat pada tahun 2003 mengatakan bahwa rasa takut adalah manifestasi berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi ketika orang sedang mengalami tekanan perasaan atau frustasi dan pertentangan batin atau konflik. Di mana tekanan frustasi ini atau tekanan perasaan ini adalah suatu keadaan dari berbagai proses emosi yang bercampur yang dapat menghambat seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam Taylor Manifest Anxiety Scale atau disingkat TMIS, mengemukakan bahwa rasa takut merupakan suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman. Menurut Suharyadi, ia berpendapat bahwa rasa takut akan muncul ketika siswa merasa tidak siap mental dan tidak dapat mengontrol emosinya pada saat menghadapi suatu persoalan dalam lingkup yang tidak kondusif atau lingkungan yang tidak kondusif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rasa takut adalah gejala emosi yang memberikan perasaan tidak nyaman. Rasa cemas, rasa khawatir, rasa gelisah, rasa tidak menyenangkan akan sesuatu yang akan terjadi yang dirasa dapat mengancam, yang dapat ditimbulkan dari lingkungan atau keadaan yang tidak kondusif dan menimbulkan perasaan tertekan atau perasaan frustasi yang dapat menghambat seseorang untuk mendapat tujuan yang diinginkan. Jadi terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh Stuart dan Sanden mengenai rasa takut ini. Yang pertama adalah teori psikoanalitis. Jadi rasa takut adalah konflik emosional yang terjadi pada dua elemen kepribadian, yaitu id dan superego. Id mewakili dorongan insting dan impulsif primitif dalam diri kita, sedangkan superego mencerminkan hati nurani dan dikendalikan oleh norma-norma budaya dalam kehidupan lingkungan kita. Ego berfungsi menengahi tuntutan dari dua elemen yang bertentangan tersebut. Dan fungsi ketakutan adalah mengingatkan ego bahwa adanya bahaya. Yang kedua adalah teori interpersonal. Jadi rasa takut timbul dari perasaan takut terhadap ketidaksetujuan dan penolakan interpersonal. Rasa takut juga berhubungan dengan perkembangan trauma seperti perpisahan dan kehilangan yang menimbulkan kerentanan tertentu. Jadi teori interpersonal ini menjelaskan bahwa rasa takut kita itu timbul dari ketidaksetujuan atau penolakan yang terjadi di lingkungan kita. Juga berhubungan dengan perkembangan trauma seperti perpisahan dengan keluarga kita mungkin, atau dengan pacar kita mungkin, lalu kehilangan, misalkan ditinggal oleh orang tua kita atau kerabat kita. Jadi itulah bagian dari teori interpersonal mengenai rasa takut. Yang ketiga ada teori perilaku. Rasa takut merupakan produk tekanan mental, yaitu segala sesuatu yang mengganggu kemampuan individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rasa takut individu ini dianggap sebagai suatu dorongan yang dipelajari berdasarkan keinginan dalam diri untuk menghindari kepedihan. Para ahli meyakini bahwa adanya hubungan timbal balik antara konflik dan rasa takut, yaitu konflik menimbulkan rasa takut dan rasa takut menimbulkan perasaan tidak berdaya, yang pada gilirannya meningkatkan konflik yang dirasakan. Jadi teori perilaku ini mengatakan bahwa
konflik yang kita alami dalam kehidupan kita itu dapat menimbulkan rasa takut, dan ketika kita merasakan rasa takut, kita jadi tidak berdaya dalam mengatasi konflik tersebut. Jadi yang tertulis dalam teori perilaku ini maksudnya adalah ketika kita merasa takut, segala macam konflik yang kita hadapi itu tidak dapat kita atasi permasalahannya. Yang keempat ada teori keluarga. Jadi teori keluarga ini menunjukkan bahwa gangguan rasa takut biasanya terjadi dalam keluarga. Rasa takut itu yang muncul biasanya berupa berupa tekanan-tekanan yang kita rasakan dalam kehidupan lingkungan keluarga kita, seperti tekanan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang mungkin dapat membanggakan keluarga kita. Namun kadang tujuan itu tidak dapat kita capai, sehingga muncullah perasaan frustasi yang menjadikan munculnya rasa takut itu. Lalu yang kelima ada teori biologis. Teori biologis menunjukkan bahwa kesehatan umum individu dan riwayat rasa takut pada keluarga memiliki efek nyata sebagai predisposisi rasa takut. Rasa takut mungkin disertai dengan gangguan fisik dan selanjutnya menurunkan kemampuan individu untuk mengatasi rasa stres. Menurut Stuart dan Sandin, rasa takut dapat diekspresikan secara langsung melalui perubahan fisiologis dan perilaku. Yang pertama adalah gejala rasa takut fisiologis, diantaranya seperti kardiovaskular. Kardiovaskular itu seperti jantung yang berdebar-debar dan rasa ingin pingsan. Lalu ada pernafasan, kita merasa sesak nafas, tekanan pada dada, dan sensasi tercekik. Terus ada neuromuskular seperti insomnia, mondar-mandir, dan wajah yang tegang. Lalu ada gastrointestinal seperti nafsu makan yang hilang, mual, dan diare. Lalu ada saluran perkemihan. Saluran perkemihan ini ketika kita merasakan rasa takut, kita tidak dapat menahan kencing kita. Lalu ada juga kulit, seperti kita berkeringat, wajah yang memerah, dan rasa panas dingin pada kulit. Lalu gejala yang kedua adalah ketakutan perilaku yang meliputi kognitif dan afektif. Gejala ketakutan perilaku kognitif diantaranya adalah perhatian yang terganggu, konsentrasi yang buruk, pelupa, salah memberikan penilaian, hambatan berpikir, kehilangan objektivitas, bingung, takut, dan mimpi buruk. Lalu untuk perilaku afektif sendiri diantaranya adalah mudah terganggu, tidak sabar, gelisah, tegang, gugup, ngeri, khawatir, rasa bersalah, dan malu. Baik, jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian rasa takut, terus penyebab rasa takut, dan apa saja gejala dari rasa takut. Jadi saat ini saya akan masuk dalam tips bagaimana cara menghadapi rasa takut. Sebenarnya rasa takut itu adalah emosi yang sangat manusiawi, bahkan hewani. Rasa takut dihasilkan oleh bagian kecil otak bernama amigdala, kalau dalam teori biologi seperti itu, sebagai respon primitif kita terhadap ancaman. Dengan memiliki rasa takut, kita otomatis akan berusaha mencari cara untuk mempertahankan diri dan bertahan hidup. Singkatnya, ribuan tahun evolusi mengajarkan spesies manusia untuk menghindar dari kepunahan. Jadi rasa takut yang kita alami itu membantu kita untuk merasakan ancaman, sehingga membuat diri kita lebih terlindungi. Bagaimanapun, rasa takut itu sendiri biasanya terjadi sangat menakutkan ketika datang secara ekstrim. Bagi orang-orang yang mengalami fobia alias ketakutan berlebihan terhadap suatu hal, rasa takut bisa mengganggu kenyamanan, menyulitkan kehidupan sehari-hari, bahkan mengancam nyawa. Jadi sangat wajar ketika mereka bertanya-tanya apakah kondisi mereka dapat disembuhkan. Sejauh ini, para pakar serta peneliti saraf dan psikologi sepakat bahwa cara yang efektif untuk menangani rasa takut adalah dengan menghadapkan seseorang secara langsung dengan hal yang paling ia takuti. Jadi untuk kita bisa menghadapi rasa takut itu sendiri, kita harus menghadapi dengan ketakutan itu. Obat-obatan itu hanya berfungsi untuk meredam efek psikis dan fisik yang diakibatkan oleh fobia, bukan menghilangkan rasa takut itu sendiri. Jadi obat-obatan itu hanya membuat diri kita tenang. Kita tetap akan merasakan rasa takut itu.
Lalu cara pandang kita terhadap sesuatu sangat berpengaruh dengan rasa takut yang kita alami. Melalui beberapa penelitian, orang-orang yang akrofobia atau ketakutan pada ketinggian terbukti melihat bidang vertikal atau melihat ke bawah dari ketinggian itu lebih tinggi dibanding orang-orang biasa. Jadi untuk itu, sejak awal kita bisa mencoba untuk mengubah cara pandang terhadap hal yang paling kita takuti. Kita bisa mulai dengan berhenti membayangkan kemungkinan terburuk secara berlebihan. Dengan bantuan psikiater, seorang dengan fobia juga bisa menjalani terapi. Kalau terapi ini biasanya dia disebut CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Misalnya membantu pasien melalui konseling untuk mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan sikap terhadap hal yang paling dia takutkan. Dari sini pasien dapat belajar untuk mengenali sumber rasa takut dan pelan-pelan menghadapinya. Flooding treatment menghadapkan pasien pada kondisi yang ditakuti sehingga serangan panik yang dia alami meredam perlahan-lahan. Pada kenyataannya, kita butuh waktu dan terapi yang intens untuk menangani kasus fobia yang berat. Hal ini terjadi karena terapi pada prinsipnya hanya membandingkan dua emosi yang berbeda dari pemicu yang sama. Bagaimanapun, penelitian yang baru-baru ini dilakukan secara terpisah oleh tim Thomas Agren dari Universitas Uppsala dan Daniela Schiller dari Universitas New York menunjukkan hasil bahwa rasa takut ternyata bisa dilenyapkan sama sekali. Jadi mungkin teman-teman masih ingat dengan salah satu adegan film animasi Inside Out, di mana memori yang awalnya bahagia bisa diingat kembali sebagai memori yang menyedihkan. Saat mengingat sebuah memori, otak kita mengalami proses perombakan emosi. Akibatnya, perasaan yang muncul pada saat itu ditentukan oleh bagaimana terakhir kali memori tersebut kita ingat. Dengan memanipulasi proses ini, rasa takut kita nantinya bisa kita hilangkan dari memori tertentu. Hanya saja, satu-satunya cara untuk bisa memanipulasi ingatan kita adalah dengan kita mengingatnya terlebih dahulu. Jadi setiap detail memori tersebut harus kita ingat secara keseluruhan. Jadi sudah sewajarnya kita menghindari hal-hal yang kita takuti. Tapi hanya dengan berani menghadapi, maka kita punya kesempatan untuk menaklukkan ketakutan yang kita alami. Sekian dari informasi yang saya bawakan tentang cara menghadapi rasa takut kita. Semoga informasi yang saya bawakan ini boleh dapat membantu teman-teman sekalian untuk menghadapi rasa takut teman-teman sekalian. Akhir kata adalah ada salah satu quotes atau kata-kata dari salah satu tokoh bernama Franklin Delano Roosevelt. Dia salah satu presiden Amerika Serikat. Jadi kata-katanya itu adalah satu-satunya hal yang harus kita takutkan adalah rasa takut itu sendiri.